Saya konsisten untuk siapa yang tidak memiliki data dan fakta maka tidak bisa. Anda tidak fair. Cukup, saya terima kasih. Iya kan? Anda tidak fair. Anda pajang saya di sini. Silakan. Anda pajang saya di sini. Anda saya masukkan semua. kesempatan pada Anda, silakan. Loh, sebentar dulu saya luruskan dulu soal. Saya host di sini. Bas. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Nggak boleh Anda undang saya seperti itu. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Saya di posisi seolah-olah kita menyebut nama. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang Aiman, saya minta maaf sebentar. Saya pemimpin redaksi di sini dan saya bertanggung jawab di sini. Ketika saya sebut nama itu Anda langsung potong. Waktu Anda sudah habis dan sudah cukup. Saya harus silakan Bu Refli. Oke, kembali lagi bersama saya di Movila dan kali ini saya ada informasi terbaru untuk para pemirsa semua dan untuk kita ulas bersama dan untuk kita simak bersama. Nah, tapi para pemirsa seperti biasa ya, sebelum pembahasan silakan tekan tombol subscribe-nya dulu biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Nah, langsung saja kepada pembahasannya pemirsa ya, di mana kritikus politik Faisal Assegaf itu yang terlibat debat panas dengan Ketua DPD Partai Gerindra yaitu Ahmad Riza Patria. Nah, dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV pada Selasa 13 Agustus 2024, di mana Faisal Assegaf itu dengan tegasnya meyakini dan adanya upaya penjagalan Anies Baswedan di kontestasi Pilkada Jakarta 2024 ini. Ia meyakini hal itu dilakukan karena ada efek kebencian dengan Anies Baswedan. Nah, Faisal Assegaf itu juga menyinggung ada dua sosok yang sangat berpengaruh pada penetapan calon di Pilkada Jakarta ini. Namun hal itu pemirsa ya, itu dibantah oleh Ahmad Riza Patria dengan menyebut bahwa tidak ada upaya penjagalan siapapun itu termasuk Anies Baswedan. Faisal Assegaf kemudian dengan narasinya seolah-olah Anies itu dijegal oleh Jokowi dan Gerindra. Padahal itu cuma analisa semata Faisal, bukan dengan data. Tapi seakan-akan mau dibikin fakta ya kepada masyarakat biar masyarakat itu percaya. Nah, Bung Aiman sebagai host pada acara tersebut rupanya skakmat Faisal yang tidak boleh seenaknya mengungkapkan atau menganalisanya tanpa mengeluarkan data atau menggunakan data. Nah, ini kan padahal sudah jelas ya bahwa terjadinya partai-partai para pengusung Anies kemudian pindah haluan kepada calon sebelah. Ini kan sebenarnya bukan ada intervensi atau apa, memang Anies sendiri yang tidak sesuai dengan target dari partai tersebut, termasuk dari PKS ya, yang menyatakan bahwa dalam 40 hari kalau misalnya Anies itu tidak mendapatkan tambahan koalisi, maka PKS akan merevisi, katakanlah seperti itu. Nah, tetapi memang kan Anies kan sendiri kan yang tidak memenuhi standar atau syarat dari PKS. Nah, ini Faisal Assegaf itu selalu menggiring bahwa adanya pencegahan, padahal kan memang Anies sendiri yang tidak sesuai dan tidak tepat atas perjanjian-perjanjian yang sudah ditetapkan oleh para jubir PKS. Kira-kira kan seperti itu. Nah, langsung saja kepada pembahasannya pemirsa, biar tidak lama-lama. Ini sangat menarik sekali. Berjalan memando hubungan yang kuat antara Jokowi dengan Prabowo. Hasilnya saling menunggangi di sana. Prabowo lolos sebagai presiden dengan kesimpulan rakyat melalui proses pemilu curang. Tapi kemudian karena korbannya Anies, ketiga partai yang paling banyak didatangi Pak Ahmad Ali sebagai perajut, sebagai orang yang memperkuat PKB, Nasdem dan PKS ini kemudian hilang. Kita nonton, kaget saya, Pak Ahmad Ali ajak Kaisang, PSI untuk mendapatkan rekomendasi calon di Palu. Lalu dalam waktu yang tidak lama PKS juga menggelar karpet merah kepada Kaisang. Ya, sebentar. Tadi Anda sebutkan pada Pak Ahmad Ali. 3 menit jadi saya agak. Sebentar, itu kan wajar dalam politik menarik konsolidasi dan sebagainya, kan hal yang wajar. Ya tidak wajar? Dalam politik juga karena ini suara rakyat, wajar juga kita memiliki analisa, pendapat. Sejauh itu tidak menghujat. Hak Pak Dasko kan mengacak-acak ini semua. Tapi saya ingatkan Pak Dasko, pesan kuat Prabowo di ruang publik pasca Pilpres 2024 bahwa dia ingin membangun rekonsiliasi dan pembentukan kabinet yang menjaga persatuan. Tetapi dalam praktek ketiga Dasko terlalu jauh melangkah, mengatakan koalisi Indonesia Maju plus. Itu satu kebohongan yang sangat luar biasa.
Kenapa itu tidak dibuat di Papua? Kenapa tidak dibikin di tempat lain? Kenapa Kimples itu hanya fokus untuk DKI? Enggak, saya terus terang, saya harus potong Abang. Poinnya adalah kita bicara soal pilkada, kita tidak bicara soal personal. Silakan kalau Abang bicara soal personal, saya potong. Ada pengamat memang boleh menyampaikan satu, tapi kita jagalah batasan-batasan, apalagi menyangkut personal. Dalam perjalanan kemudian PAN mendukung, Demokrat dan semua partai mendukung, itu hak mereka. Kami tidak pernah juga bisa memaksakan partai-partai di KIM untuk sama, karena beberapa daerah juga kita nggak sama. Di 545 ada Gerindra dengan PDIP, Golkar dengan PKS umpamanya, atau sebalik, itu biasa. Coba cek di seluruh. Kan tidak disebut plus-nya itu kan? Ya. Nah, saya ingin ada koalisi dengan partai pro perubahan. Yang plus banyak. Plus. Bung Faisal, yang plus itu daerah lain banyak. Nggak cuma di Jakarta. Nanti kita lihat nih, Jawa Timur insya Allah plus juga. Jawa Timur plus juga? Insya Allah plus juga. Okay. Di Jawa Tengah mungkin bisa plus. Sumatera Utara udah pasti plus. Plus itu, ya di Sumatera Utara kan ternyata plus juga. Okay. Kan ada 5 ya partai di koalisi di KIM yang di parlemen, kemudian juga 5 di non KIM kan, mulai di PDIP, PKB, Nasdem, P3, PKS, ada 5. Di beberapa daerah kita juga sama dengan partai-partai di luar KIM. Jadi biasa. Begitu Jakarta, apa yang disampaikan Pak Dasko adalah KIM insya Allah solid di Jakarta, ya kan? Kemudian insya Allah ada plusnya. Ada plusnya. Sampai saat ini kan kita belum bisa umumkan plusnya siapa. Masih bergantung pada partai-partai lain. Kita tunggu. Kami tidak bisa mengintervensi, mendahului, karena partai-partai berdaulat. Sampai hari ini coba lihat Golkar. Hari ini siapa yang tahu Golkar berganti ke pemimpinan. Ini liar lagi dalam tanda kutip nih. Liar lagi nih ya. Kemana-kemana bisa jadi gerakannya. Apa? Artinya kita semua tidak bisa memaksakan kehendak atas partai lain. Termasuk di Gerindra, sekalipun kami presiden terpilih dari partai Gerindra, hak partai lain punya hak masing-masing. Punya kedaulatan masing-masing. Jadi begitu juga saya ketua DPD Gerindra, patuh taat pada pimpinan partai. Pimpinan memutuskan Ridwan Kamil. Kenapa? Karena dia dianggap berprestasi, karena dia gubernur, lawannya juga gubernur, Anies, lawannya juga Ahok gubernur. Saya kira nggak ada yang salah. Dan itu sesuatu yang baik. Kami di partai terbiasa disiplin, patuh taat, dan kami meyakini semua proses keputusan di partai itu melalui proses yang panjang. Jadi sekali lagi silakan semua boleh berpendapat. Memang Bang Dasko ini kader partai Gerindra sejak awal berdiri partai yang mendapat tugas banyak, luar biasa tugasnya, termasuk dalam kemarin dalam membangun koalisi di internal dan sebagainya. Saya kira itu biasa saja. Setiap partai itu punya kader-kader terbaik yang ditampilkan. Bisa lanjut. Cuma memang sudah cukup. Mohon maaf. Terima kasih, Bang. Semua partai itu punya kader-kader terbaik. Saya 1 menit aja. 1 menit aja. Sudah cukup nanti. Ya, saya nggak menyerang personal. Ya, saya beri tadi jawaban apa Anda kan lancar, saya nikmati. Nggak bisa begini, Bang Aiman. Kenapa saya bicara orang-orang sebagai aktor penting di lingkar kekuasaan? Dari sana spektrum pembicaraan politik itu dibangun. Sehingga kita tidak bicara omon-omon. Orang berbicara caci maki Megawati dengan kedewasaan PDIP. Kita tidak pernah dihambat seperti ini. Ini ruang yang sangat otoriter menurut saya. Dari tadi forum ini menghujat Jokowi oleh Rocky. Nggak ada sikap Anda sensitif. Saya challenge tadi. Saya challenge tadi. Ini karena nama Dasko disebutkan. Saya katakan tadi Bung Rocky. Ada satu variabel yang Anda benarkan di forum ini. Terima kasih. Saya ke Bung Refli. Anda benarkan dengan sikap kesempatan Anda. kepada Bung Refli. Karena Anda pasti dihubungi. Saya tahu. Sudah habis waktunya, mohon maaf. Silakan Bung Refli. Ada satu nama saya sebutkan. Saya konsisten untuk siapa yang tidak memiliki data dan fakta maka tidak bisa. Anda tidak fair. Cukup, saya terima kasih. Iya kan? Anda tidak fair. Anda pajang saya di sini. Silakan. Anda pajang saya di sini. Anda saya masukkan semua. Kesempatan pada Anda, silakan. Loh, sebentar dulu saya luruskan dulu soal. Saya host di sini. Bas. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Nggak boleh Anda undang saya seperti itu. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Saya di posisi seolah-olah kita menyebut nama. Dan saya bertanggung jawab terhadap apa yang Aiman, saya minta maaf sebentar. Saya pemimpin redaksi di sini dan saya bertanggung jawab di sini. Ketika saya sebut nama itu adalah waktu Anda sudah habis dan sudah cukup. Saya harus luruskan. Saya harus luruskan ada dinamika di sentrum kekuasaan. Beberapa nama yang menonjol.
dampaknya sampai ke Golkar, semua itu di-capture di ruang publik. Dan Anda sudah sampaikan itu. Dan Saya ingin mengatakan di akhir kalimat saya, Mas Aiman, saya tidak tendensius. Saya hormati dinamika ini. Tapi saya berharap pilkada itu menjadi perekat kepentingan nasional. Kalau Gerindra sungguh-sungguh ingin membangun. Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa ya terkait dengan statement ini atau debat panas kali ini. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe juga biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.